Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan karunia dari Allah kita bisa kembali bermuajahah, kita bisa berkumpul dalam rangka mengkaji sebagian ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, di mana hal itu merupakan sebuah nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua orang, yang barangkali dalam keadaan sebagian orang masih terlelap tidur atau dalam kesibukan yang lain, kita diberikan kekuatan kelapangan waktu untuk hadir ke sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang min khairin nas fi dhawil Quran wa sunnah. Manusia terbaik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan terbaik menurut manusia, tetapi Al-Quran yang menyebut mereka terbaik, dan juga Rasulullah yang menyebut mereka ini terbaik. Kalau terbaiknya menurut manusia, maka biasanya ada unsur-unsur hawa nafsu manusia. Saya ambil contoh, jika dalam keadaan sulit, saya, bapak, ibu, dalam keadaan sulit, dalam keadaan butuh bantuan banyak orang, tetapi ternyata tidak ada yang peduli. Tahu-tahunya datang satu orang yang memberikan bantuan. Dalam keadaan susah, butuh bantuan, lalu datang orang yang membantu kita, biasanya secara spontan kita akan katakan orang ini orang terbaik, walaupun bantuannya sedikit. Kita katakan dia orang terbaik, karena ketika orang nggak ada yang peduli, dia peduli. Dan kita nggak tahu ternyata orang ini di rumah sedang ada masalah dengan anak atau istri. Di mata anak istrinya dia bukan terbaik, tapi menurut kita dia terbaik. Gara-gara apa? Gara-gara dia bantuin. Ini membuktikan bahwa terbaik atau tidak menurut standar manusia ada unsur-unsur hawa nafsu, unsur-unsur yang tidak objektif. Nah, berbeda dengan Al-Quran yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Berbeda dengan As-Sunnah yang Nabi katakan khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jamaah sekalian, yang masuk kategori terbaik yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang pertama. Orang-orang yang mukmin lalu dia beramal soleh. Bisa jadi masalah iman dan amal soleh ini masalah yang sudah biasa. Para penceramah membicarakan, khotib Jumat membicarakan, pengajian-pengajian membicarakan. Saking biasanya, saking seringnya dibahas, kita merasa masalah iman dan amal soleh pun juga hal yang biasa, bukan lagi luar biasa. Padahal menurut Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh itu sangat luar biasa. Sampai-sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah.
orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka inilah sebaik-baiknya makhluk. Khairul bariyah artinya khairul khaliqah. Apa khairul khaliqah? Sebaik-baiknya ciptaan. Kalau sebaik-baiknya manusia, biasanya manusia diadu dengan sesama manusia. Orang soleh yang satu diadu dengan orang soleh yang lain, dibandingkan dengan orang soleh yang lain. Dermawan yang satu diadu atau dibandingkan dengan dermawan yang lain. Itu kalau sebaik-baiknya manusia. Tapi ini khairul khaliqah. Khairul bariyah artinya khairul khaliqah, sebaik-baiknya makhluk. Yang namanya makhluk bukan hanya manusia. Ada malaikat. Dibanding malaikat dia juga terbaik. Ada manusia, ada jin, ada hewan. Ini sebaik-baiknya makhluk. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, wa qad istadalla bi hadhihi al-ayah Abu Hurairah wa jama'atun minal ulama. Bahwasanya dengan ayat ini dijadikan dalil oleh Abu Hurairah dan segolongan para ulama ala tafdilil insan al-mu'min alal malaikah, bahwa manusia yang mukmin lebih utama, lebih afdal, lebih mulia dibanding malaikat. Jadi manusia lebih utama dibanding malaikat menurut ayat ini, khairul khaliqah, sebaik-baiknya makhluk. Jika dua syarat terpenuhi yang tertulis dalam ayat tadi, yaitu iman dan amal soleh. Yang jadi pertanyaan adalah iman yang bagaimana, amal soleh yang seperti apa, yang bisa meningkatkan seseorang sampai taraf khairul bariyah. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, hal anta mu'min, apakah anda seorang mukmin beriman? Dia menjawab begini, kalau yang engkau maksud mukmin adalah sekedar beriman dengan 6 rukun iman, sekedar beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, lalu yang terakhir beriman pada qada dan qadar. Sekedar kayak begini rukun iman, maksudnya sekedar kayak begini iman tersebut. Kata beliau, ya saya beriman. Bahkan kalau kita tanya dengan pembegal Depok, mereka beriman dengan rukun iman yang 6 itu. Ya, ahli maksiat pun kalau kita tanya hafal dengan 6 rukun iman dan mereka mengimaninya. Kata Imam Al-Basri, kalau sekedar ini doang saya beriman. Tapi jika yang engkau maksud iman itu adalah seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah hatinya bergetar, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika dibacakan Al-Qur'an imannya bertambah. Jika iman yang engkau maksud adalah model kayak begini, disebut nama Allah hatinya bergetar, dibacain Quran imannya bertambah, saya nggak tahu saya beriman atau bukan. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini kan menjadi introspeksi ke kita juga. Udah sampai nggak taraf kita kayak begitu? Disebut nama Allah hati kita bergetar. Ini hati bergetar bukan bergetar secara fisik. Disebut nama Allah badannya gemeteran. Itu level kayak begitu, Mas. Tapi bergetar di sini maksudnya adalah dia tunduk, dia takut, dia khusyuk. Dan apakah sudah sampai taraf jika dibacakan Al-Quran iman kita bertambah? Kata Hasan Al-Basri, kalau sampai taraf itu saya nggak tahu saya beriman atau belum. Nah, imannya kayak begini, ya sudah sampai taraf kayak beginilah yang bisa menaikkan derajat seseorang sampai khairul bariyah. Dan juga iman yang bersih dari 3 unsur. Bersih dari unsur kesyirikan, bersih dari unsur kemunafikan, dan bersih dari unsur al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Kemudian amal soleh. Amal soleh yang bagaimana pula yang bisa mengangkat derajat seseorang menjadi sampai taraf khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Antara iman sama amal soleh nggak boleh dipisahin. Kan dalam akidah kita,
kita meyakini iman itu adalah tasdik bil qalb, pembenaran di hati, wa qaulu bil lisan, ucapan di mulut, wa amalu bil arkan, dan perbuatan real. Gak bisa dipisahkan, di mulut saja, di hati saja tanpa perbuatan. Di mulut ngaku muslim, di hati mengakui muslim, tapi perbuatan sholat enggak, ya, saum enggak begitu. Ngaku di lisannya jilbab itu wajib, tapi tidak berjilbab misalnya, enggak begitu. Karena Nabi mengatakan wa la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Iman yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah ini al-qaul bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, memindahkan duri dari jalan, memindahkan gangguan dari jalan. Memindahkan gangguan ini bukan perbuatan mulut, bukan perbuatan hati. Ini perbuatan fisik. Itu tanda bahwa iman mesti ada perbuatan fisik, amal soleh. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, amal dikatakan soleh jika yang pertama syaratnya yaitu ayyakuna lillah, ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua ayyakuna ala sunnah, yaitu harus sesuai sunnah. Inilah dikatakan soleh. Ikhlas saja tanpa sesuai dengan sunnah belum soleh, baru amal, tapi belum tentu soleh. Atau sudah sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas, belum tentu menjadi amal soleh. Ketika kedua-duanya terpenuhi, itulah amal soleh. Baik, ini golongan yang pertama yang Allah puji dengan sebutan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, itu orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, yang terbaik menurut standar Allah dalam Al-Quran adalah yaitu ghaniyun syakirun, orang kaya yang bersyukur. Bukan sekedar kaya secara makna majazi, makna kiasan, kaya hati, kaya ilmu, bukan itu. Bukan hanya itu, tapi kaya benar-benar kaya, kaya yang hakiki. Harta benda, duit ada, kendaraan ada, rumah ada, pokoknya yang kayak begitu. Tapi dia bersyukur. Enggak lupa dengan zakat, enggak lupa dengan sedekah, tidak menghilangkan, tidak melupakan hak-hak Allah, dan tak melupakan kewajiban dia sebagai hamba. Ini dipuji dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman, kami anugerahi kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Coba Bapak Ibu sekalian, ini kuping kita kalau dengar dua nama ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu dalam pikiran kita kegambar nih manusia apa? Miskin, kaya, atau sangat kaya malah? Sangat kaya. Karena mereka bukan hanya punya rumah, istana dengan pengawal-pengawalnya. Sekaya-kayanya orang zaman sekarang, di rumahnya ada security, ada satpam, paling berapa? Ya anggaplah 5 gitu. Jagain belakang, jagain depan, jagain atas, jagain samping, kanan kiri misalnya. Tapi Nabi Sulaiman, security-nya, jin pun jadi security-nya dia. Saking kayanya. Tetapi Allah puji dengan kalimat ni'mal abdu, dia hamba terbaik. Lihat, dia hamba terbaik, tetap hamba terbaik. Jadi kekayaan bukan halangan bagi seseorang untuk meraih derajat, meraih nilai rapor yang terbaik. Tapi ada catatannya. Apa itu? Innahu awwab, dia taat. Jadi terbaik karena taat. Walaupun kaya tapi nggak taat, ya nggak terbaik. Jadi kekayaan itu tak menghalangi dia menjadi untuk hamba yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi Allah puji dengan kalimat ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil orang kaya yang bersyukur lebih utama, lebih afdal dibanding orang miskin yang bersabar. Ini pernah saya bahas di sini. Bukan hanya ayat ini. Mereka menambahkan dengan ayat yang lain, dengan dalil yang lain, bahwa kaya bersyukur lebih utama dibanding miskin yang bersabar. Saya ambil contoh, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ja'a fuqara minal muhajirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
datang orang-orang fakir, orang-orang susah ke Nabi dari golongan muhajirin. Orang mana berarti di muhajirin? Orang Mekah, orang Madinah? Orang yang berhijrah. Berarti orang mana tuh? Mekah. Ya fuqara, orang susah nih. Dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bi ni'matil mukim wa darajatil ula. Orang-orang kaya nikmatnya enak, posisinya tinggi. Ya. Yasumuna kama nasum, yusalluna kama nusalli. Mereka saum, ya kita juga saum. Mereka salat, ya kita salat juga. Tetapi yatasaddaquna wa lam natasaddaq wa yutikuna lam nu'ti. Tetapi begitu orang kaya sedekah, kita enggak sedekah. Kalah di sini. Ketika mereka punya budak, terus itu budak dimerdekakan, dibebaskan, kita enggak punya budak, enggak bisa memerdekain siapa-siapa. Kalah lagi di sini. Artinya ini orang susah, orang miskin ngeluh tentang kekalahan amal solehnya dibanding orang kaya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar, diunjukin amal soleh yang bisa membalap kekurangan mereka, bisa nyusul orang kaya. Apa itu? Ringan saja, membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 ba'da sholat. Senang nih orang susah nih, orang miskin senang ternyata untuk ngebalap amal soleh orang kaya, nggak berduit, nggak berongkos, ya berotot dikit. Yaitu ngucapin amal zikir, tasbih, tahmid, takbir 33. Pulanglah mereka. Besok balik lagi ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ternyata orang kaya tahu juga dengan bacaan itu. Kita kalah lagi. Apa jawaban Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia, kelebihan, bonus yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Ini dalil kedua buat mereka yang mengatakan orang kaya lebih afdal dibanding orang miskin yang besar. Kaya yang bersyukur, kaya yang tetap taat ibadah. Kemudian juga Rasulullah SAW suatu ketika lagi pakai baju bagus. Ada sahabatnya muji-muji itu baju, ini baju bagus. Maka oleh Nabi itu baju dibuka, dikasih sahabatnya. Ya. Lalu kemudian orang yang sama memuji alas kaki Rasulullah. Sendalnya Nabi copotin, dikasih ke dia. Jadi begitu, jadi kalau bapak atau ibu dipuji sama orang pakaian itu bajunya buka, dikasih ke dia. Nabi itu begitu. Sampai ketiga kali itu orang masih begitu juga. Akhirnya Nabi mengatakan, Inna yadal ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Berarti orang yang memberi, orang yang punya kelebihan lebih baik dibanding orang yang menerima atau yang kurang. Nah, sekian kali ini hadis menjadi dalil lebih afdalnya orang kaya bersyukur dibanding orang miskin yang bersabar. Belum lagi dengan dalil-dalil yang lain. Baik, ini golongan yang kedua yang terbaik menurut Allah dalam Al-Quran, orang kaya yang bersyukur. Yang ketiga, yang juga terbaik, ternyata orang miskin yang bersabar juga masuk kategori yang terbaik. Jadi kalau kita menggunakan ukurannya adalah standarnya Allah dalam Al-Quran, sebenarnya antara kaya bersyukur dengan miskin bersabar nggak usah diadu, nggak usah ditubruk begitu, karena dua-duanya sama-sama terbaik. Tapi emang udah kadung para ulama kita ada yang lebih mengutamakan yang ini dibanding yang ini, begitu. Tapi kalau kata Al-Quran mah sama. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang Nabi Ayub, Inna wajadnahu sabira. Kami mendapatkan Nabi Ayub sebagai hamba yang bersabar. Nah, kalau tadi Nabi Daud sama Nabi Sulaiman, kebayang dalam pikiran kita orang kaya. Kalau Nabi Ayub kebayangnya apa, Bu? Orang susah. Susahnya bukan sekedar susah, super susah. Kagak duit, ya duit kagak ada, penyakitan. Sampai istrinya pun juga ya rambutnya rontok karena ketularan. Itu rambutnya dikuel-kuel, dijalin untuk apa? Untuk dijual supaya punya duit buat beli obat suaminya, buat Nabi Ayub. Saking susahnya begitu.
Tapi Allah puji, sabir, dia tetap sabar. Dipuji dengan kalimat yang sama dengan ayat sebelumnya. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia hamba terbaik karena dia taat. Yang tadi Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ni'mal abdu juga hamba terbaik. Nabi Ayub Allah puji dengan ni'mal abdu, hamba yang terbaik. Jadi sama. Oleh karena itu antara kedua golongan ini, kaya bersyukur dan miskin bersabar, kalau pakai standar Al-Quran sama-sama terbaik. Nggak usah diamprogin dibaca gitu, nggak usah dibenturkan, sama-sama terbaik. Dengan syarat apa tadi? Innahu awwab, dua-duanya tetap taat. Nah, ini ayat dijadikan dasar oleh sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali bahwa orang miskin yang bersabar lebih utama dibanding kaya bersyukur. Ini kebalikannya sama yang tadi. Ya, selain ayat ini mereka juga punya alasan lain, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud yang berbunyi, ini doa Nabi nih. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni ma'azumratil masakin. Ya Allah, matikanlah saya dan hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi. Dan kumpulkanlah saya di yaumul mahsyar nanti bersama rombongan orang-orang miskin. Nah, dari hadis ini sebagian ulama menjadikan bahwa lihat, Nabi aja minta miskin, maka orang miskin yang bersabar lebih utama dibanding orang kaya yang bersyukur. Lalu kemudian Rasul juga cerita setelah beliau alaihi salatu wassalam diunjukin jeroan neraka dan surga, daleman neraka dan surga. Ternyata kata Nabi, saya lihat di neraka di surga kebanyakan isinya orang miskin. Di surga kebanyakan, bukan berarti orang kaya enggak, kebanyakan isinya orang miskin. Begitu aku lihat neraka, di neraka kebanyakan isinya perempuan. Ini pernah kita bahas waktu pertemuan yang lalu. Ya. Oleh karena itu ini jadi dasar selanjutnya buat mereka yang mengatakan orang miskin bersabar lebih utama. Baik, jadi sekali lagi kalau pakai standar Al-Quran, dua-duanya nggak usah dibenturkan. Walaupun para ulama udah terlanjur lebihkan yang satu dibanding yang lain. Baik, ini yang ketiga, orang miskin yang tetap bersabar, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap masuk kategori hamba Allah yang terbaik. Yang keempat, yang terbaik menurut Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi, ini ayat cukup familiar, yang mungkin kita udah hafal. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini menggunakan kalimat yang begitu lugas dan tegas. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapakah kalian dalam ayat ini? Kadang ayat ini dibaca oleh para khotib Jumat atau para penceramah untuk menyemangati dan membuat kita GR umat Islam. Lihat tuh, umat Islam terbaik. Padahal asbabun nuzul atau diantara sebab-sebab turun ayat ini itu bukan lagi ngomongin orang Islam secara umum. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalam kitab Musnadnya dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, humul ladzina hajaru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Kalian umat terbaik dalam ayat ini maksudnya adalah yaitu para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah bareng sama Nabi. Berarti golongan apa ini? Yang berhijrah bareng bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Golongan apa bu namanya? Muhajirin. Ini pujian kalian umat terbaik tentang mereka, kata Ibnu Abbas. Ini ayat turun gara-gara mereka. Kenapa terbaik? Ya hijrah saat itu berat, bukan sekedar berat, berat banget. Jalan kaki, jarak Mekah Madinah 500-an kilometer. Ibu pernah bu jalan kaki sejauh itu? 500 kilometer. Kalau ukuran Pulau Jawa mana-mana? Dari sini ke Bandung berapa kilo? 100 kilo lebih ya. Setahu saya dari Jakarta ke Surabaya aja
itu 1000 kiloan, 5 kilo setengahnya. Jadi dari Jawa Barat, dari Depok dah ke Jawa Tengah jalan kaki. Anggaplah Semarang, anggaplah misalnya Cirebon, Cirebon masih dekat, ya Semarang atau Jogja lah gitu. Jalan kaki. Udah begitu saat itu mereka kan bukannya lewat kebun, bukan lewat hutan atau taman. Kalau lewat kebun, hutan, capek dikit bisa ngasok, ngadem, ya sejuk. Ini gurun, mau ngadem di mana? Panas. Ditambah lagi saat itu dalam hadis Bukhari Muslim memang lagi musim panas, lagi musim panas. Diceritakan bahwasanya para sahabat yang ada di Muhajirin yang sudah menantikan kedatangan mereka itu kakinya kepanasan, sangat panas. Hijrah panas-panas. Ditambah lagi pula mereka harus meninggalkan harta yang udah lama dikumpulin, meninggalkan kebunnya, meninggalkan dagangannya, meninggalkan anak istrinya. Kalau beda akidah ditinggalin. Contohnya siapa Bapak yang ditinggalkan? Contohnya adalah putri Rasulullah Zainab punya suami namanya Abu Al-As. Abu Al-As ini masih musyrik. Ditinggal sama Zainab. Istri ninggalin suami karena hijrah, karena beda akidah. Ditinggalin suaminya. Dan Abu Al-As ini justru akan menjadi lawan Rasulullah ketika perang Badar. Pas perang Badar, Abu Al-As di barisan musuh, ya. Sementara kaum muslimin termasuk Rasulullah di situ, dia menjadi lawan Abu Al-As. Coba mantu perang lawan mertua. Ya Rasulullah, ya anaknya Zainab mikir, ya Allah, laki gua akan perang lawan mertua gua, kan begitu jadi begitu. Tapi akhirnya Abu Al-As kalah nih, ya, musuh kalah. Abu Al-As pun ditawan, dan akhirnya diberikan tebusan oleh Zainab untuk dibebaskan. Dia pulang sendirian, nggak ditemenin sama Zainab. Akhirnya Zainab pun nyusul, ya karena kangen. Zainab nyusul dalam keadaan hamil, keguguran. Ya, ternyata Abu Al-As tetap pada agama lamanya, kekeh pada agama lamanya, nggak mau masuk Islam. Ya, akhirnya oleh Nabi mereka dipisahkan selama 6 tahun. Begitu masuk Islam, nah akhirnya Islam juga. Begitu masuk Islam, barulah ya diakad nikahin lagi dari awal. Setelah udah masuk Islam, nggak lama, setahun kemudian Zainab meninggal. Sisa-sisa sakit luka keguguran masih ada. Ya, karena orang yang dulu kan keguguran beda sama sekarang. Sekarang lebih sehat, ya, caranya lebih resik. Ya. Nah ini contoh. Ya, beratnya hijrah saat itu. Dan Nabi dan Allah pun memuji mereka, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Dan kata itu kafir, walaupun ayat ini sebab turunnya untuk para sahabat, tapi bukan halangan umat Islam menjadi umat terbaik. Umat Islam dibandingkan umat-umat lain, kita terbaik memang. Tapi sesama umat Islam, internal umat Islam yang terbaik adalah sahabat Nabi tetap. Tapi jika umat Islam dibandingkan oleh umat manusia secara umum, memang dia terbaik. Lalu kemudian bisa nggak sih generasi sekarang sama kayak sahabat Nabi? Kata Umar bin Khattab, bisa. Seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Umar, man sarrahu ayyakuna fi tilkal ummah. Barang siapa yang pengen sama seperti umat tersebut yang tertera dalam ayat tadi, falyu'addi syartullah fiha, maka jalankan syarat-syarat yang Allah tetapkan dalam ayat tersebut. Apa syaratnya? 3. Amar ma'ruf tadi, ya, apalagi nahi mungkar dan iman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan sebenar-benarnya. Kalau amar ma'ruf masih entengan, masih ringan, karena semua orang sepakat yang namanya ma'ruf adalah ma'ruf, yang baik adalah baik. Ya, hatta dia ahli maksiat, penjudi, pemabuk, pembunuh, yang baik mereka tahu juga yang baik apa. Anak muda lagi nongkrong kita omelin misalnya, lu jangan nongkrong mulu, udah azan maghrib loh, yuk sholat. Kita ajak sholat, amar ma'ruf. Walaupun mereka nggak sholat, cengar-cengir doang, minimal dia kagak marah, karena dia tahu ya kita ajak baik sholat. Tapi beda cerita kalau ketika mereka lagi nongkrong, lagi genjreng-genjrengan kagak jelas begitu, plus minum segala,
kita larang nahi mungkar, kita larang, mereka pasti akan marah, mereka akan melawan. Makanya kita lihat pemain nahi mungkar lebih dikit dibanding pemain amar ma'ruf. Para ustadz, para dai, para mubalik yang bergerak pada amar ma'ruf lebih banyak, lebih berani, karena resikonya lebih minim. Oleh karena itu buat saudara-saudara kita yang bermain pada nahi mungkar, kita hargai, kita apresiasi. Walaupun mungkin caranya belum kita setuju, itu hal yang lain. Yang penting ketika mereka sudah hadir di sana, ketika banyak para ustadz yang takut atau malu-malu, maka ini perlu kita hargai, nahi mungkar. Kemudian untuk minum nabilah, beriman kepada Allah. Untuk iman sudah kita bahas tadi di awal. Baik, ini yang keempat, yang terbaik, itu para sahabat Nabi. Dan hal ini juga ditegesin lagi oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dari Imran bin Husain, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Baik, inilah 4 golongan manusia terbaik dalam Al-Qur'an. Sekarang kita lanjut dari As-Sunnah. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang manusia terbaik dalam As-Sunnah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Abu Dawud. Ini buat kita kaum laki-laki dulu. Itu kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik, paling bagus akhlaknya terhadap istrinya. Istri sendiri Pak ya, istri orang. Istri sendiri. Bilang li ahlihi, itu dhamir itu kembali ke si suaminya. Jadi istri dia. Bagaimana yang dimaksud dengan suami terbaik pada istrinya? Itu suami yang paling lihai menjaga istrinya dari api neraka, menjaga keluarganya dari api neraka. Sebagaimana ayatku anfusakum ahlikum nar. Ini yang terbaik. Jadi suami terbaik bukan yang setiap si istri ngerengek minta beliin ini itu langsung dibeliin. Ya, masih syukur kalau yang dibeliin sekedar yang ringan-ringan. Ya, sahabat pengajian istrinya ngebandingin, kayaknya perasaan kalau pengajian sendal gue yang paling jelek, misalnya begitu. Suaminya ngeliat, suami harus sensitif, peka, bener juga. Ini suami kadang ngeliatin sendal istri udah jelek, ya istri nggak ngerengek, cuman dikasih nasihat, zuhud ya, jangan cinta dunia, begitu kan? Ya, akhirnya tanpa ngerengek dibeliin misalnya, minta beli ini beli itu dibeliin juga, sampai minta yang aneh-aneh dibeliin juga. Ini betul-betul terbaik. Bisa jadi dia ngejerumusin. Ya, atau misalnya lebih parah lagi adalah mengajak untuk maksiat, mendorong, memprovokasi suaminya untuk cepat kaya dengan cara yang salah. Lemah si suami di sini, maka dia pun terbawa oleh istrinya. Jadi yang terbaik adalah suami yang paling mampu untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dan Nabi menyampaikan, wa ana khairukum li ahli. Akulah yang paling terbaik di antara kalian yang akhlaknya terbaik terhadap istri. Baik, ini yang pertama, manusia terbaik dalam standar As-Sunnah, yaitu laki-laki yang paling bagus akhlaknya, muasyarahnya, nafkahnya, bimbingannya kepada istri. Yang kedua, dalam As-Sunnah yang terbaik, yaitu kata Nabi, inna min khiyarikum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya yang paling bagus di antara kamu, di hadis Sahih Muslim, adalah yang paling bagus ketika menjalankan qada'nya. Apa qada' di sini? Di qada' di sini bukan bayar qada' puasa, bukan maksudnya. Tapi orang yang menjalankan kewajiban, menjalankan al-haq yang sudah Allah tetapkan kepada kita, kewajiban. Dia jalani untuk kewajiban secara baik. Nabi puji orang itu dengan inna min khiyarikum, yang paling baik di antara kamu. Itu qadha di situ, itu maksudnya. Jadi dijelaskan oleh Imam Al-Munawi, maksudnya qadha adalah orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban atau kebenaran dalam standar agama, lalu dia jalankan kebenaran kewajiban itu. Dan ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ini bagian dari yusrul Islam, kemudahan agama Islam. Karena enggak ditambah pakai yang sunnah-sunnah, sekedar yang wajib-wajib saja sudah bisa mengangkat derajat seorang mukmin dan mukminah menjadi orang yang terbaik menurut Nabi. Sehingga kalau ada saudara kita nih habis sholat zuhur, habis sholat maghrib, habis wirid langsung pulang,
tidak sholat sunnah rawatib ba'diyah, kita baik sangka mungkin dia sholatnya di rumah. Sebagaimana hadis Sahih Muslim, afdhalus sholat fil bait illa maktubah, sholat paling afdol adalah di rumah kecuali sholat wajib. Karena kalau sholat sunnah di rumah lebih aman buat hati, lebih tipis kemungkinan buat riya atau pengen dipuji. Kalau sholat wajib di masjid, kalau buat laki-laki, karena dia syiar. Ya, karena mau nggak mau ada ibadah-ibadah yang kudu terang-terangan. Sholat berjamaah, ya sholat id berjamaah, sholat tarawih berjamaah, haji kan kelihatan tuh. Haji jangan mendak-mendak mau ngapain, terang-terangan. Ini syiar. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, karena sunnah itu identik dengan ibadah tambahan, yang seolah-olah yang pokoknya udah, maka ini khawatir akan membawa seseorang untuk riya, maka lebih baik di rumah. Gitu. Baik. Atau kemungkinan kedua, ketika dia nggak sholat sunnah di masjid, kita ingat dengan hadis tadi, walaupun dia nggak sholat sunnah di masjid, kalaupun di rumah juga nggak sholat sunnah, inna min hiyarikum ahsanukum qada'an. Yang paling baik di antara kamu adalah yang ketika menjalankan qada'nya. Walaupun sekedar wajib ya sunnah nggak dijalankan, tapi dengan praktek yang terbaik, khusyuk yang terbaik, tumainah yang terbaik, bacaan yang terbaik, gerakan yang terbaik, maka ini juga masuk kategori yang terbaik menurut hadis tersebut. Dengan demikian, ini kemudahan dari Rasulullah untuk kita. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, ya man adda nawafil wa lam qudiyatil fara'id lam tuqbal lahum nawafil. Orang yang menjalankan sunnah tapi yang wajib belum beres, yang wajib keteteran, maka yang sunnah enggak diterima. Maka ini menunjukkan yang wajib aja bisa kok bikin orang naik derajatnya sampai manusia terbaik. Makanya dulu ada orang Arab pedalaman, Arab Badui. Ya kalau bahasa kita orang mudik begitu, orang kampung, datang ke Nabi, ya Rasulullah, dullani ila amalin yudkhilul jannah. Ya Rasul, tunjukin ke saya amal soleh yang bisa bikin saya ke surga. Apa jawaban Nabi? Salawatul khamsu, salat wajib yang 5. Nabi bilang yang 5 nih. Nabi nggak nambah-nambah yang lain. Tapi si orang ini sendiri yang nanya, ada tambahannya enggak? Nabi bilang, nah, ada tambahannya, ini tatawwu, yaitu tambahannya salat tatawwu, salat sunnah. Kalau engkau mau, jawaban dia, lam azid syai'an, saya enggak nambah-nambah. Coba tuh, abis nanya kagak nambah juga. Ibaratnya kayak orang nanya, Pak ada bakso nggak? Ada, ya udah nanya doang, kagak nambah gitu, kagak beli. Dia nanya, gitu kan? Dia nanya, ada nggak tambahan? Dia bilang ada, kalau engkau mau, ya udah saya nggak nambah, saya wajib aja. Terus saum Ramadan itu yang wajib. Dia nanya lagi, ada tambahannya? Ada, kalau engkau mau. Dia bilang lam azid syai'an, saya sedikit pun nggak mau nambah. Ini orang pulang, pergi. Begitu pergi, Nabi pun memuji orang ini di hadapan para sahabat. Ketika orang udah nggak ada, supaya dia nggak GR. Apa pujian Nabi? Qad aflaha in shadaqah. Kalau dia jujur mau omongannya, dia surga. Coba tuh, surga dengan yang wajib-wajib saja. Baik, ini yang kedua dalam hadis tentang manusia terbaik, yaitu orang yang menjalankan qadha-nya bagus. Yang ketiga, manusia terbaik dalam sunnah yang Nabi katakan dalam hadis Sahih Muslim dan juga Bukhari, ini terkenal hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ada proses PBM, proses belajar mengajar. Jadi Nabi enggak memuji tentang yang udah jago baca. Itu ada pujiannya dalam hadis yang lain. Tapi dalam hadis ini yang Nabi puji dan disebutkan dengan terbaik, manusia terbaik di antara kita, yang mau hadir dalam proses belajar mengajar Al-Qur'an. Baik belajar bacanya, tajwidnya, atau belajar tafsirnya, kajiannya, itu masuk di dalamnya. Walaupun mungkin bacaan kita masih belepotan, bacaan kita mungkin masih banyak huruf yang belum lempeng-lempeng banget nyebutinnya, makhrajnya. Tetapi kita mau sabar hadir dalam majelis belajar mengajar Al-Quran, tetap dia masuk kategori khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ya. Dibanding orang yang udah lancar, udah jago, udah hafal, tapi kemudian dia nggak pernah mau murojaah, kemudian dia nggak pernah mau untuk belajar lagi. Dia nggak mau untuk mengulangi lagi pelajarannya. Mendingan kayak kita yang masih belum lancar tapi masih mau belajar. Ya, walaupun di antara kita barangkali bacaannya parah sampai guru ngajinya sedih banget sama dia doang. Ya,
paling susah ngucapin beberapa huruf, ya sampai nangis tuh guru taksin, ya Allah Bu, saya kurus gara-gara ibu doang kan misalnya. Tapi dia tetap sabar, besok tetap mau datang, nggak malu. Karena ada orang kalau belajar baca Quran terus disalahin dulu sama gurunya. Ada kan yang sensitif, yang ini tersinggung gitu. Perasaan gua kalau baca di rumah yang sendiri, kalau baca di rumah kayaknya bagus banget ya di rumah, nggak ada pembanding, nggak ada orang lain, nggak ada yang lebih tahu, bawaannya benar gitu. Begitu ada orang yang lebih tahu, salah sedikit aja dia tahu, disalahin mulu. Satu ayat kesalahan 10 bacaan satu ayat. Besok agak balik-balik, ada yang mau kayak gitu. Nah kalau dia mah enggak, tetap besok tetap datang, tetap mau belajar ya kayak gini. Nabi puji dengan itu orang manusia terbaik. Kemudian yang keempat yang juga terbaik, Nabi mengatakan inna min khiyarikum alyanukum manakib fis shalah. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling lentur manakibnya. Pakai kaf, bukan pakai qaf. Kalau pakai qaf, manakib itu artinya akhlak atau kehidupan baik, kisah yang baik-baik. Pakai kaf artinya punggung. Yang paling lentur punggungnya ketika sholat. Ini maksudnya apa? Itu bahasa simbol dari yang paling khusyuk, paling tenang, paling sakinah ketika sholat. Jadi yang paling lentur punggungnya ketika sholat maknanya yang paling tenang ketika sholat. Dan tentunya ini nggak mudah, ini sulit. Maka wajar dipuji oleh Nabi, itu manusia juga terbaik. Dan biasanya kita mampu untuk khusyuk hanya ketika awal-awal saja. Takbiratul ihram masih khusyuk. Ketika awal baca Al-Fatihah atau dengerin imam baca Al-Fatihah masih khusyuk. Nah begitu mulai tuh masuk bacaan surat, terus ruku, sujud, udah banyak pikiran tuh. Apalagi kalau ibu-ibu yang udah mulai banyak penyakitnya, encoknya, rematiknya, sujud rukunya kelamaan, mikir nih imam gak tahu kalau lagi rematik. Itu yang dipikirin. Hingga akhirnya begitu salam baru ngeh, ya Allah saya lagi sholat ternyata ya. Nah tadi mana aja pikirannya? Dan oleh karena itu Nabi menyebutkan dalam hadis Imam Abu Daud juga bahwasanya orang kalau sholat itu dapat poin pertama 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, setengah. Begitu 1/2 Nabi pun diam. Jadi nilai sholat itu ketika Nabi bilang setengah, Nabi diam. Kesimpulannya untuk dapat 3/4 atau 4/5, apalagi dapat seluruhannya, susah banget. Setengah aja Nabi diam setelah itu. Jadi untuk mendapatkan poin atau pahala sholat lebih dari setengah aja Nabi diam. Ya, Umar bin Khattab bercerita tentang dirinya dalam hadis Bukhari. Inni la ujahizu jaishi wa ana fi shalah. Ketika saya lagi sholat, saya kepikiran dengan apa? Barisan pasukannya dia lagi diberes-beresin sama dia. Itu selevel Umar. Ya, lagi sholat kepikiran sama barisan pasukan. Ini bukan berarti kita ngebenerin kalau kita kata khusyuk. Umar aja nggak khusyuk, kita nggak bilang begitu juga. Selevel Umar pun pernah ngalamin. Maka sekali lagi wajar banget kalau akhirnya Rasulullah memuji orang terbaik di antaranya orang yang bisa tenang, bisa khusyuk ketika sholat. Dan syukurnya oleh para ulama fikih, khusyuk dalam sholat tidak dijadikan rukun sholat. Kalau jadi rukun, batal semua kita sholat. Karena rukun kan mesti ada. Kalau khusyuk adalah rukun, semua kita mungkin batal. Tapi yang ada adalah tumakninah. Nah kalau tumakninah, para ulama berbeda pendapat, dia rukun atau wajibnya sholat. Saya Sabiq mengatakan tumakninah itu wajibnya sholat. Ya, yang lain mengatakan dia rukun, mesti ada. Tumakninah dia cenderung pada ya, gerakan fisiknya, jeda antar gerakan. Kalau khusyuk itu sikap mentalnya. Kalau tumakninah gerakan pada fisik. Habis ruku, terus sujud, ya bangun lagi, sujud, itu berjeda. Jadi enggak cepat begitu. Tapi itu tumakninah begitu. Baik, ini yang ke berapa tadi Bu? Yang keempat ya. Ya, di total-total udah 8. Nama yang 4 tadi dalam Al-Qur'an. Yang ke-9 atau yang kelima dalam hadis, di mana manusia terbaik ya, dalam standar Rasulullah SAW, ya Nabi mengatakan
inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqah. Dalam hadis lain, ahsanukum khuluqah. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi mengatakan ketika beliau ditanya dalam hadis Imam Ibnu Majah, sanadnya hasan, ma aktsara udkhilal jannah. Ya Rasul, orang masuk surga kebanyakan gara-gara apa sih? Ini para sahabat pengen tahu. Jawaban Nabi sederhana. Nabi mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah cerminan bagusnya hablum minallah. Akhlak yang baik cerminan bagusnya hablum minan nas. Dan paduan keduanya seimbang, itu yang bikin banyak manusia masuk ke dalam surga. Ya, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada anak, kepada istri, kepada suami, dan seterusnya. Yang kayak begini Allah puji, Rasul puji dengan sebutan inna min khiyarikum, terbaik di antara kamu, yang paling bagus akhlaknya. Baik, yang terakhir, ya ini masa banyak-banyak juga lupa sendiri, ya Bu ya. Yang terakhir adalah ketika Nabi ditanya dalam hadis Sahih Muslim, ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Ya Rasul, Islam model bagaimana yang paling utama? Yang paling afdal, paling terbaik Islam modelnya apa? Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam terbaik adalah orang Islam yang orang Islam lainnya aman dari mulut dan tangannya. Aman dari mulutnya, maksudnya apa? Enggak digunjingin, enggak difitnah, enggak diadu domba, enggak dijelek-jelekin. Pokoknya di mulut kita aman dah, enggak ngomongin orang. Sehingga kehadiran kita di tengah mereka menjadi rahmat, bukan ancaman buat mereka. Ya. Jadi tidak, ini mulut, mohon maaf, enggak bocor, enggak enteng banget ngomongin kejelekan saudara. Bang tuh si Anu kerja baru berapa tahun, tapi mobil udah gonta-ganti. Nih mulutnya ngomongin. Suaminya harusnya bilang, sudah itu rezeki dari Allah buat dia. Ya alhamdulillah tetangga kita semakin dikit orang susah, berarti dia orang kaya, udah pilih aja. Harusnya begitu. Nih enggak, nih suami malah ngomporin lagi. Emang lu baru tahu dia tuyulnya 4. Jadi suaminya mulutnya juga begitu. Terus aman tangannya dari ya orang lain, muslimin aman dari tangannya. Maksudnya apa? Tidak menumpahkan darahnya, ya, tidak membunuhnya, tidak melukainya, tidak mencuri hartanya. Ini mohon maaf nih, kadang ada orang yang akadnya bukan apa namanya mencuri, nggak mungkin mencuri pakai akad. Akadnya adalah minjem, akadnya adalah ngutang. Tapi di hatinya nggak ada itikat baik, pengen mulangin atau membayar utangnya. Ya kayak gini kata Nabi, fahuwa sarikun, pencuri tetap. Orang yang berutang mendana dainan walam yanwi biqada'ihi li sahibi. Barang siapa yang berniat, ya, barang siapa yang berhutang dan tak ada niat pengen ngebayar, berniat apa namanya? Utang sih utang, tapi di hatinya nggak niat pengen bayar. Nabi mengatakan fahuwa sarikun, dia pencuri namanya. Ya, kita minjem buku kagak balik-balik. Ya, apa istilahnya? Minjalik, minjem jadi milik. Ini hati-hati, nggak aman orang lain dari tangannya. Baik, inilah deretan manusia-manusia yang terbaik. Ya, semoga bermanfaat dan semoga ada dialog oleh yang ada teman sekalian. Aku lupa hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon. Ini kan suami saya habis kecelakaan, jadi kakinya habis praktik, mau sholat itu boleh nggak dikenai air? Ya. Baik, jazakallahu khairan. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sikin, ada seorang laki-laki kepalanya bocor, ketiban batu, luka. Nah, suatu ketika dia mimpi basah, sementara lukanya belum kering, masih basah juga. Lalu dia pengen mandi wajib nih. Nanya ke kumpulan para sahabat Nabi, ada nggak cara lain buat saya bersuci selain mandi?
Ya, karena dia mikirin kalau kena air nih luka, kita kan basah lagi. Ini para sahabat Nabi jawabannya adalah nggak ada cara lain, kamu harus tetap mandi, gitu ya. Akhirnya dia pun mandi, Bu. Ketika mandi ngucur darahnya, jadi basah, meninggal karena pendarahan. Ketika hal ini diketahui oleh Nabi, Nabi pun menegur mereka. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, kata Rasul gitu. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka atau memerangi mereka. Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa sih mereka nggak nanya dulu kalau emang nggak tahu, kata Nabi. Inna shifa'al ayyi as-su'al. Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Yakfihi ayyatayammama. Cukup bagi dia untuk bertayamum saja. Jadi Bu, kalau emang khawatir kena air, lukanya tambahan parah atau lama sembuhnya, maka suami ibu boleh dengan tayamum. Ya, kalaupun dia pengen dengan air juga, cukup diusap. Jadi nggak usah dibasahin, jadi airnya diusap aja di bagian atas perbannya atau plesternya, gitu. Ya, kalau memang masih baru lukanya. Tapi kalau udah mohon maaf, kalau emang masih baru banget, tayamum saja. Kalau seandainya udah lama, yang kena air masih mungkin gitu ya, diusap aja. Ya, kalau emang seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau pakai tayamum atau pakai wudu, diusap saja, nggak usah harus dibasahkan. Seperti kisah tadi. Walau besar. Ya, silakan ya. Baik, kita akhiri membaca hamdalah dan kafaratul majlis.